Record on this computer. Oke oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, tepat jam 19.15. Malam hari ini saya akan membahasnya 2 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi teori, di mana Anda akan mempelajari kurang lebih teori dari pembuatan website, dasar-dasarnya dulu. Kemudian yang kedua dilanjut dengan nanti langsung praktek. Nah, prakteknya ini saya menggunakan server saya pribadi, jadi Anda pun bisa mempergunakan. Apakah, praktek ini bisa dipergunakan di tempat lain? Jawabannya bisa. Cuman, setiap server mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga jangan nanti disamakan, "Loh, Mas Hadi kemarin ngajarinya ada kok, di server saya nggak ada." Nah, ataupun kebalikannya, "Loh Mas Hadi di tempat saya kok, ada ada fiturnya kok di tempat Mas Hadi kok nggak ada." Nah, jadi jangan, apa tuh namanya, jangan, bingung karena setiap provider mempunyai, kebijakan sendiri-sendiri. Oke, jadi kita mulai teorinya. Jadi kita akan belajar masalah dasar pembuatan website. Nah, di di malam hari ini sebenarnya simpel sih. Kita belajar pembuatan website tujuannya itu apa? Yang pertama, itu adalah, karena Anda membutuhkan website itu untuk perkembangan zaman. Apalagi di zaman pandemi ini, di zaman, seperti sekarang ini, website itu merupakan salah satu media informasi. Bahkan, tanpa Anda datang ke sebuah lokasi, tanpa Anda datang ke showroom mobil, tanpa Anda datang ke perumahan, kalau misalnya di showroom mobil atau perumahan tersebut ada websitenya, Anda nggak usah jauh-jauh, informasinya jelas di sana. Bukan hanya itu aja, dari website pula Anda bisa cek review orang-orang itu bagaimana, pendapat orang-orang tentang produk itu bagaimana. Itulah salah satu yang membuat, website di zaman pandemi ini sebuah hal yang utama atau yang harus, Anda miliki jika Anda ingin bisnis digital. Nah, kemudian malam hari ini juga kita akan mempelajari apa aja yang dibutuhkan dalam, pembuatan website. Mungkin kemarin Senin sudah diajarkan sama Mas Aris, jadi saya hanya mengajarkan sekilas saja. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mempelajari fitur cPanel dan settingnya agar website tersebut maksimal. Nah, settingan ini, berlaku untuk settingan tanda kutip di dalam, hosting yang di-manage oleh saya dan Raja Kreatif. Kalau di beberapa provider hosting lainnya mungkin settingannya akan berbeda-beda. Dan yang terakhir, saya akan mengajarkan Anda bagaimana cara melakukan instalasi WordPress yang benar. Nah, kalau gitu ada yang nggak benar, sebenarnya bukan nggak benar, tetapi kurang tepat aja. Di malam hari ini saya akan mengajarkan mulai dari teori sampai nanti cara instalasi WordPress, yang benar itu bagaimana. Nggak usah perkenalan, kemarin sudah dikenalkan oleh Mas Aris siapa saya, bahkan kemarin, sore Anda sudah, mungkin lihat-lihat, cari di Google siapa saya, ada semuanya. Bahkan sebentar, saya akan menyapa seseorang, bahkan Bu Harini Setiawati, itu sudah sampai komentar di JMB saya, di Google My Business saya, cuman saya belum komen. Jadi Bu Rini, nggak tahu ini Bu Rini yang ini atau Bu Rini yang lain, pokoknya ada namanya Bu Rini, itu sudah memberikan komentar atau memberikan review yang ada di Google My Business saya, insya Allah nantinya akan saya jawab privat. Kemudian, beliau juga sudah beli hosting sama hosting dan domain trial dan juga hosting malam hari ini untuk bisa langsung praktek gitu loh. Nah, sesi pertanyaan tanya jawab akan saya jawabnya nanti aja. Jadi biar saya nggak ke-distract fokusnya, maka silakan Anda tanyakan sekarang, cuman saya menjawabnya nanti di sela-sela jedanya saja ya. Oke, yang pertama kita akan berkenalan dengan, website. Nah, kenapa kita perlu berkenalan dengan website? Karena beberapa dari Anda mungkin masih salah konotasi tentang apa itu website.
Kemudian kita harus memahami website itu sebagai apa. Yang pertama website sebagai, digital marketing. Nah, yaitu website itu merupakan sebuah wadah, sebuah tempat kalau kita melakukan transaksi secara online. Kalau dulu orang itu, mencarinya ada di komputer karena apa, handphone dulu masih belum secanggih itu. Saya masih ingat ketika saya SMP itu pertama kali ada, internet, handphone saya itu masih handphone featured, artinya nggak layarnya hitam putih yang cuman bisa main Tetris itu aja. Tetris sama ular-ularan itu aja. Ketika saya butuh internet, kalau zamannya dulu itu pertama kali yang bikin booming itu adalah MIRC, chatting-an. Saya dulu itu nggak ada warnet, kelas SMP itu saya adanya kantor pos. Jadi dulu itu kalau mau internetan itu ada di kantor pos. Tapi sekarang tidak lagi diperlukan sebuah komputer untuk Anda mencari informasi. Karena apa? Pola pencariannya orang, pola bisnisnya orang sudah berubah. Dari dulunya komputer, sekarang sudah beralih ke smart ke smartphone atau ke handphone. Nah, kenapa sih orang sekarang lebih suka cari handphone? Karena masih ingat nggak kalau ada istilah dunia ada di genggaman tangan? Nah, percaya atau tidak sekarang orang itu lebih suka megang handphone. Jadi di tangannya itu nggak bisa pernah lepas dari yang namanya handphone. Maka sarana orang untuk mencari informasi yang cepat sekarang adalah via handphone atau via smartphone, apapun itu, mereknya. Jadi, tujuan Anda untuk belajar website tadi ya salah satunya adalah untuk menguasai pola pasar Anda secara digital. Nah, saya lanjut lagi. Kita akan membahas kenapa sih kita harus membutuhkan sebuah website. Sebenarnya ada beberapa, kalau kita bahas secara cepat itu satu 2 3 4. Ada 4 hal yang membuat kita harus atau waktunya untuk improve diri kita, untuk menaikkan skill kita dalam pembuatan website, dalam belajar membuat website. Jika dulu kita konvensional, maka sudah saatnya kita untuk upgrade. Karena apa? Yang pertama di situ tertulis untuk perkembangan bisnis dan perkembangan zaman. Tadinya sudah saya sampaikan bahwasanya, bisnis dulu itu konvensional, sekarang orang itu pesen makan aja dari Gojek, dari tangan. Nah, kemudian yang kedua, percaya atau tidak, website itu jauh lebih minim biaya operasional. Kenapa saya sampaikan minim biaya operasional? Karena Anda hanya membayarnya di awal tahun, yaitu di awal ketika pertama kali beli website. Dibandingkan Anda harus membayar gaji karyawan setiap bulan, website itu kerjanya 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan atau 31 hari dalam sebulan. Tapi biayanya tidak naik. Jadi ada biaya operasionalnya itu sangat minim dibandingkan Anda harus membayar karyawan. Kemudian dengan website otomatis jangkauan Anda lebih luas. Dalam arti jangkauan lebih luas, jika sebelumnya produk Anda itu kalau kita cari di, selebaran koran, hanya wilayah koran itu beredar. Tetapi kalau kita sudah menggunakan media website, maka jangkauannya akan jauh lebih luas dibandingkan hanya media koran saja. Kemudian yang terakhir, otomatis kalau ada koneksi internet, maka bisa dipastikan media website itu sudah bisa diakses kapan aja dan di mana saja. Bahkan yang sekarang, kami sendiri sudah membuat inovasi bahwasanya tanpa koneksi internet sebenarnya website itu sudah bisa Anda buka, tapi tidak bisa transaksional, hanya berupa informasi saja. Nah, kita tadi sudah membahas kenapa kita membutuhkan website, sekarang kita akan membahas yaitu pondasi dari sebuah website. Apa itu pondasi sebuah website? Kalau kita ngomongkan website itu sebagai toko online, website itu sebagai kantor online, website itu sebagai media bisnis kita, kita membayangkannya website itu seperti gedung. Nah, di dalam gedung itu otomatis ada, pondasi atau dasar yang harus kita siapkan ketika dalam pembuatan website. Nah, yang pertama di situ adalah yang kita butuhkan adalah domain.
Jadi kalau kita membuat website otomatis butuh alamatnya. Kita bangun sebuah toko, kita bangun sebuah, gedung, otomatis kita butuh alamat website, yaitu disebut dengan domain. Kemudian yang kedua, di situ adalah hosting. Nah, kalau tadi kita sudah siapkan alamatnya, maka kita harus siapkan ketika kita menuju ke alamat tersebut, yang terjadi adalah lokasinya di mana, tanahnya seperti apa. Di sini disampaikan bahwa hosting itu untuk tempat nyimpen data kita, tanahnya kita untuk membangun sebuah website itu adalah hosting. Kemudian setelah itu ada yang namanya CMS. CMS ini adalah Content Management System. Nah, dari 3 inilah yang kita pelajari nanti hanya CMS-nya aja. Karena apa? Karena untuk domain sama hosting, Anda itu hanya bisa menyewa selama 1 tahun atau selama durasi yang Anda inginkan. Jadi kadang-kadang kalau kita bilang, "Mas Hadi beli domain," itu beli itu istilahnya nyewa. Anda bukan berarti beli berlaku untuk selamanya, tapi beli untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, seperti itu. Nah, setelah itu yang nanti kita pelajari adalah CMS-nya, yaitu saya akan mengajak Anda untuk menjadi insinyur sebuah website, saya akan mengajari Anda untuk menjadi tukang bangunan dari sebuah website. Nah, apa itu, tadi sudah dijelaskan kita ada 3 pondasi yaitu, domain, hosting, dan juga, CMS. Nah, yang pertama kita bahas adalah domain. Kalau kemarin dijelaskan domain itu untuk alamatnya, percaya atau tidak, domain ini salah satu hal yang krusial, salah satu hal yang penting yang harus Anda, pikirkan terlebih dahulu dalam pembuatan website. Mengapa? Karena nama domain ini tidak bisa sama dengan nama domain yang lain. Nama domain ini, unik, istilahnya adalah unik, yaitu tidak mungkin, nama domain ini sama dengan orang lain. Contohnya kalau ada facebook.com nggak mungkin ada facebook.com lain, seperti itu. Nah, saya akan membahas kepada Anda mengenai bagaimana sih caranya ketika kita akan memilih sebuah nama domain. Kalau saya bagi di sini, kita memilih sebuah nama domain, kita membaginya menjadi 5 hal. Yang pertama, nama domain itu harus singkat, padat, jelas. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan bahasa yang tepat. Kemudian yang ketiga, kita harus menggunakan, keyword on domain, jadi kata kunci dari bisnis atau usaha kita di dalam domain tersebut. Kemudian yang keempat itu kita harus melakukan riset sosial media. Sedangkan yang terakhir kita harus, mempersiapkan ekstensi domain apa yang harus kita inginkan. Jadi beberapa dari Anda mungkin yang sudah beli domain XYZ tidak ada masalah, itu jadikan sebuah percobaan aja. Pastinya ketika Anda bingung kapan hari ada yang tanya, "Mas Hadi kalau saya itu usahanya, eee" ini aja kayak Bu Rini yang komen di JMB saya, "Mas Hadi, saya seorang pengajar pelatihan, sebaiknya saya membuat website dengan nama domain apa atau seperti apa kalau saya juga nanti menjual e-book pelatihan saya, e-book informasi saya." Maka silakan Bu Rini atau siapapun dari Anda mempelajari ini tersebut karena ini sifatnya 1 tahun ke depan nih. Jadi domain itu kalau sudah dibeli misalnya, sekarang 12 Januari, baru nanti bisa kita ganti atau kita ubah di 12 Januari 2022. Jadi kalau domain itu nggak ada tuh domain 6 bulan, domain 3 bulan nggak ada. Domain itu adanya per tahun. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai SPJ. Jadi tadi ada singkat, padat, jelas, kita perjelas dulu yaitu dari SPJ-nya dulu, yaitu dari singkatnya terlebih dahulu. Nah, ke saya langsungkan aja deh biar waktunya nggak makan banyak, yaitu singkat, padat, jelas. Singkatnya adalah jumlah karakter di dalam sebuah domain itu, sangat, kalau bisa tidak terlalu banyak. Nah, jadi jumlah karakter di dalam sebuah domain itu tidak terlalu banyak. Kemudian yang kedua, kalau saya sih biasanya karakternya itu tidak lebih dari 2 kata atau lebih dari 4 suku kata.
gitu loh. Saya ambil contoh seperti ini, "Halo Pak Sultan, lama Pak Sultan. Pak Sultan Jayapura selamat bergabung." Jadi lama nggak ketemu Pak Sultan. Oke, kita kembali lagi. Saya kembali lagi kenapa kok ada Tokopedia. Nah, Tokopedia kalau Anda jumlahkan, jumlahnya tidak lebih dari 11 karakter. Bukalapak, tidak lebih dari, 4 suku tidak lebih dari 5 suku kata, ataupun hanya terdiri dari 2 buah kata aja digabungkan menjadi satu. Oleh karena itu pastikan ketika Anda memilih nama domain yaitu jumlah karakternya tidak lebih dari 11. Mas Hadi kalau lebih dari 11 bagaimana? Nggak ada masalah, cuma nantinya akan pengaruh ke yang selanjutnya, yaitu kita ngomongkan padat. Nah, Mas Hadi kalau panjang itu bagaimana? Silakan Anda padatkan, istilah tersebut. Anda boleh menggunakan nickname Anda, nama panggilan Anda kalau misalnya itu terlalu panjang. Jadi misalnya Toko Sejahtera Abadi Selalu. Nah, Anda bisa singkatkan Toko Sejahtera Abadi Selalu. Toko Sebadi. Nah, Sejahtera Abadi Selalu. Sebadilu, misalnya Anda bisa singkat namanya seperti itu. Sehingga orang itu mempunyai ciri khas, mempunyai keunikan dari nama domainnya yang membuat orang, "Oh iya ya, itu kan, gampang diingat." Kemudian penulisannya juga menjadi sebuah, bisa kalau Anda membuat brand, itu sangat mudah untuk dikenal oleh orang. Yang terakhir, itu adalah jelas dapat dibaca dan diucapkan. Mas Dimas, yang terakhir tadi sebentar ya. Jadi, barusan ada yang chat, untuk nama domain yaitu sebentar, oke. Jadi saya chat masuk ke terlebih dahulu. Jadi ada nama domain yang barusan masuk ke tim, namanya fitrijjxa.xyz. Nah, saya aja yang mengucapkannya aja susah, apalagi orang yang mendengarkannya. Jadi, ketika Anda menggunakan nama atau memilih nama domain, pastikan itu jelas dapat Anda baca dan jelas ketika didengarkan oleh orang lain, seperti itu. Jadi, pilih nama domain yang memang sudah familiar dan mudah dibaca dan didengarkan oleh orang lain, sehingga orang lain nangkepnya nggak salah ketika ngetik nama domain Anda di mesin pencarian. Kemudian, yang harus Anda lakukan adalah mempergunakan bahasa yang tepat, yaitu kalau Anda mempergunakan bahasa yang tepat, Anda bisa mempergunakan bahasa sesuai dengan target pasar Anda. Anda bisa kalau Anda menggunakan bahasa Indonesia, maka target pasar Anda orang Indonesia. Kalau target pasar Anda orang Singapura, maka saran saya nama domain Anda adalah nama domain berbahasa Inggris. Selain Anda harus menggunakan bahasa target dari pasar Anda juga harus memperbaiki, ejaannya. Jangan sampai Anda salah melakukan pengejaan di dalam nama domain Anda. Contohnya seperti ini, Anda targetnya orang Indonesia tapi websitenya adalah misalnya tiket.com. Kenapa tiket.com itu tulisannya tiket.com, kenapa nggak ticket.com? Karena mereka targetnya di Indonesia. Sehingga, pangsa pasar ataupun cara orang untuk mengetik atau mengucapkannya, itu sesuai dengan ejaan yang mereka sehari-hari pergunakan. Nah, yang ketiga setelah tadinya kita belajar masalah, singkat padat jelas, kemudian mempergunakan bahasa yang tepat, yang ketiga adalah disarankan Anda menggunakan keyword on domain. Apa itu keyword on domain? Keyword itu kata kunci. Jadi ketika Anda kata kuncinya adalah usaha Anda, maka masukkan tuh usaha Anda di dalam nama domain. Saya ambil contoh seperti ini, langsung saya buka empat-empatnya. Kalau misalnya Anda adalah bisnis produk, maka langsung pergunakan nama bisnis produk itu sebagai brand yang akan Anda jual. Kalau Anda sebuah media atau toko, maka Anda disarankan menggunakan nama toko tadi atau nama media atau nama produk dari yang Anda jual. Kemudian kalau misalnya Anda adalah, seseorang di bidang kesehatan,
ataupun di bidang edukasi, pergunakan level-level yang ada di dalamnya. Apa itu Mas Hadi level? Contoh kalau di kesehatan itu ada puskesmas, klinik, rumah sakit, balai besar. Nah, level itu sebaiknya Anda masukkan di dalam nama domain. Kalau di edukasi Anda bisa, pergunakan nama bimbel, TK, SD, SMP, universitas, kemudian apa ya, bimbel, kalau edukasi itu, saya rasa cuman sekitar itu aja. Jadi pergunakan nama itu, contohnya adalah SD Makmur Sejahtera 2 Surabaya. Nah, kalau misalnya tadi, Mas Hadi kalau itu kepanjangan ada nggak singkatannya? Biasanya beberapa universitas, beberapa, edukasi sekolah itu ada, singkatannya. Contohnya kalau kita bicara universitas adalah nggak mungkin kan, UNESA ngetiknya adalah www.universitasnegerisurabaya.ac.id, nggak mungkin, maka mereka www.unesa.ac.id. Jadi kembali lagi ke poin pertama tadi yaitu singkat padat jelas, maka walaupun itu bentuknya edukasi dan, eee, ada levelingnya, sebaiknya juga dipersingkat dalam pemilihan nama domain. Kemudian yang terakhir ketika Anda menggunakan sebuah layanan, nah, Anda misalnya jasa penerjemah Surabaya, Anda bisa pergunakan jasa penerjemah surabaya.com, jasa servis laptop.com. Kalau misalnya Anda hanya melayani kota tertentu, maka itu bisa jadi, jasa servis laptop surabaya.com. Itu sebuah hal yang wajar untuk mengejar yang namanya keyword on domain. Kalau kita ngomong keyword biasanya itu berhubungan dengan SEO, yaitu Search Engine Optimization yang kemarin sudah saya bahas sekilas, yaitu bagaimana bisa muncul di mesin pencarian nomor satu atau di halaman pertama. Seperti itu. Nah, kemudian ketika Anda memiliki sebuah domain, pastikan Anda melakukan riset terlebih dahulu untuk nama domain Anda. Apakah akun Gmail-nya sudah bisa Anda akses atau Anda buat, kemudian cek dulu nama tersebut di Facebook dan Instagram apakah sudah diambil orang, kemudian karena tadi karakternya tidak lebih dari 11 karakter, maka cek juga di Twitter. Nah, kenapa saya menyarankan untuk riset sosial media, karena kalau kita ngomong digital marketing itu mulai banyak, mulai ada, sosial media marketing, kemudian, marketplace optimization, kemudian ini namanya, search engine optimization, di mana semuanya itu saling terhubung, gitu loh. Oleh karena itu jangan kaget kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang sudah mengikuti kelas saya, ada yang ikut kelas Instagram, ada yang ikut kelas, SEO, ada yang ikut kelas video. Nah, mereka-mereka itu karena apa, pengen mengoptimalkan bisnisnya di masing-masing, platformnya agar menguasai dari sisi digital marketing. Kemudian yang terakhir dari domain, Anda harus memahami, ekstensi domain apa yang Anda anda pilih. Jadi ketika Anda memilih ekstensi domain, ada .com, .net, .org, .id, .co.id, .or.id itu masing-masing itu harus Anda pilih sejak dari awal. Apa perbedaannya? Sebenarnya yang membedakan adalah klasternya atau kategorinya. Contohnya kalau, .com itu biasanya yang paling universal, paling banyak sekali dicari orang, kemudian .id itu biasanya untuk perusahaan ataupun untuk company yang legalnya ada di Indonesia, itu biasanya punya 2 yaitu .id sendiri, co.id sendiri. Kalau Anda organisasi, itu or.id, kalau Anda sekolah, itu sch.id, kalau Anda universitas, itu, .ac.id. Kalau misalnya Mas Hadi, saya pengen buat untuk blog saya. Blog itu ada 2 yaitu main di web ID dan juga web ID, dua-duanya sama aja. Bahkan di antara semuanya itu yang paling murah itu ada 2 yaitu domain.xyz dan juga .my.id. Harganya cuma di bawah 20.000 per tahun, seperti itu. Jadi kenali dulu,
nama domainnya sebelum Anda melangkah lebih jauh. Nah, tadi, setelah dasar pertama itu adalah domain, dasar kedua itu adalah hosting. Hosting tadi rumahnya. Jadi rumahnya itu, tanahnya itu, pondasinya seperti apa, itu di-hosting. Nah, hosting ini biasanya tergantung dari masing-masing servernya. Anda menggunakan server yang, miliknya siapa, providernya di baliknya itu ada siapa. Karena apa? Karena kalau kita ngomong sebuah hosting, biasanya hosting itu ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Ada yang cepat, ada yang lemot. Hosting itu, ada yang ditempatkan di Indonesia, ada yang ditempatkan di Singapura, ada yang tempatkan di Afrika, ada yang di Amerika. Jadi sebelum Anda memilih hosting, pastikan hosting itu, servernya di mana dan cek juga, dalam arti cek juga background-nya dari pemilik hosting-nya atau provider-nya itu siapa. Karena apa? Takutnya kalau ada kerusakan atau error, nanti hubunginya susah, malah Anda sendiri yang kesusahan. Nah, di dalam hosting itu ada fitur namanya cPanel. cPanel itu untuk mempermudah settingan-settingan kita di dalam sebuah website. Nah, kalau hosting nanti kita ajarkan sambil praktek, kemudian yang terakhir itu adalah CMS. Nah, CMS itu Content Management System, yaitu sebuah sistem yang untuk memanajemen sebuah, konten-konten berita atau isi di dalam website Anda. Kenapa saya menggunakan CMS WordPress? Karena ya WordPress sendiri CMS-nya banyak dipergunakan di berbagai negara. Bahkan yang terakhir itu 63% website di seluruh dunia itu sudah menggunakan WordPress berdasarkan statistik, Desember 2020 kemarin. Nah, kalau Anda ingin tahu website apa aja yang sudah menggunakan WordPress, Anda bisa cek di wordpress.org/showcase. Nah, seperti itu. Nah, pengenalan dan setting cPanel ini, kita skip aja karena langsung praktek aja nantinya. Oke, ini nanti praktek, praktek, praktek. Nah, instalasi WordPress praktek. Yuk, kita praktek aja yuk langsung. Jadi, langsung praktek aja biar Anda semuanya paham. Sebelum praktek kalau ada pertanyaan seputar teori-teori silakan ditanyakan. Pak Dasep, tadi pagi saya belajar dari rekaman Mas Hadi, lama-lama web saya error. Kenapa ya? Errornya kenapa Pak Dasep? Pak Dasep kalau misalnya disampaikan errornya kenapa saya, screenshot-nya ada lebih enak, seperti itu. Dari Pak Heran, Mas Hadi bisa jelaskan nggak bedanya cPanel dan WP Admin? Gini Pak Herlan, cPanel itu Bapak masuk ke hosting-annya, sedangkan WP Admin Bapak masuk ke desainnya. Bedanya gimana ya? cPanel itu, akses cPanel itu Bapak masuk ke akte tanahnya. Kalau WP admin, Bapak masuk ke pintu rumahnya, bedanya di situ. Jadi, membedakan cPanel dengan WP admin adalah kalau cPanel itu kita masuk ke akte tanahnya, jadi kita ngotak-ngatik tanahnya di setting seperti apa, tapi kalau WP admin itu lebih ke desainnya, kita masuk ke pintu rumahnya. Dari Bu Lili, kalau hosting bisa dioper nggak? Bisa. Jadi hosting itu bisa dipindah. Misalnya, Anda dari hosting A mau pindah ke hosting B bisa, nggak ada masalah. Misalnya domainnya pindah hosting, jadi hosting lama bisa dijual lagi nggak sisanya. Kalau hosting itu Anda sudah beli 1 tahun, sisanya nggak bisa dijual lagi. Karena apa? Karena namanya mengikuti nama domain. Jadi kalau misalnya hosting lama itu memang nggak bisa dijual. Dari Mas Rizky, saya ada FB fanpage dan IG jualan hijab tapi nggak begitu aktif. Ada juga marketplace dengan nama My Hijab Muslimah. Apa kalau saya mau bikin web disesuaikan juga? Rizky ini Mas atau Mbak? Saya kurang tahu, mohon maaf. Saya nggak nerima rasen dulu. Jadi gini, kalau saran saya selalu samakan antara IG, FB, Twitter, kemudian akun Telegram dengan nama website. Karena apa? Itu mempermudah branding Anda di dalam, marketing nantinya. Jadi, kalau mau bikin website apakah disesuaikan juga? Saran saya iya disesuaikan, tapi namanya disamakan semuanya, seperti itu.
dari Bu hari ini Mas Hadi nek sudah kadung bisa rename nama domain. Nggak bisa. Jadi nama domain itu tidak bisa di-rename sama sekali. Kalau Anda melakukan rename nama domain, ya otomatis yang terjadi adalah beli nama domain yang baru. Daripada saya debug debug apa itu? Dari Pak Adi-Adi, hosting dari Raja Kreatif tersedia. Jadi Raja Kreatif ada punya kurang lebih, kalau kita ngomong nama brand, Raja Kreatif itu, punya beberapa divisi hosting. Kalau misalnya yang dipegang oleh kantor, itu kalau Anda cek, itu namanya adalah sebentar, oke. Nah, kalau untuk yang dipegang oleh kantor, namanya adalah mamihos.com. Jadi Mamihos ini, juga punyanya Raja Kreatif, juga di bawah manajemen Raja Kreatif. Anda bisa beli, di Mamihos juga. Atau salah satunya yang tanda kutip juga kurang lebih harganya sama dengan Mamihos, yaitu di server saya sendiri, yaitu member.sinarhadiwijaya.id. Cuman untuk pembelian yang di sini, saya batasin. Karena apa ya, sebenarnya paket-paket single web ini sama seperti, paketnya Mamihos. Seperti itu Pak Adi-Adi. Nah, oh Mas Rizky, oke siap. Pak Dasep saya nggak bisa terima gambar Pak, mungkin nanti ke bagian teknis saya aja Pak, ke Telegram @raja kreatif nanti akan dibantu oleh tim teknis, seperti itu. Oke. Dari Pak Hari P, kalau mau praktek harus ada gadget atau satu lagi harus laptop. Jadi ketika Anda di dalam pembuatan website, saya sarankan Anda menggunakan laptop. Bisa nggak, menggunakan, apa tuh namanya, handphone? Bisa. Bahkan Anda bisa menggunakan aplikasi WordPress. Ada APK-nya WordPress, tetapi ya otomatis hanya bisa masukkan konten aja, bukan sebagai, desain dari websitenya, seperti itu. Kemudian, Pak Yahya, Pak Hadi kalau posisi kita di Mami Host service masih nol untuk masuk cPanel ditekan apa? Kalau Pak Yahya service di Mami Host masih nol, otomatis, servisnya belum diaktifkan Pak Yahya. Jadi Pak Yahya, minta untuk diaktifkan aja. Pak Yahya kan, Pak Yahya itu Yahua ya? Ya, Pak Yahya itu kalau nggak salah, Pak Yahua, kemarin sudah ketika kemarin Senin sudah dirapatkan, Pak Yahua nanti langsung kontak ke @raja kreatif karena sudah langsung di-handle oleh Mas Haris. Seperti itu. Pak Giri C, "Mas Hadi saya punya website kok lemot, cara ngatasinya gimana? Apakah harus pindah hosting?" Website lemot itu ada banyak, penyebab. Jadi kalau saya ngomong website lemot itu ada banyak penyebab. Di sini saya berikan beberapa contoh website. Nah, saya menggunakan, GTmetrix untuk sebagai tanda kutip, apa ya istilahnya ya, poin, acuan. Sebenarnya bukan hanya GTmetrix, saya menggunakan PageSpeed Insight juga. Nah, di sini ada kelas kbd.com, kemudian Hijrah Propolis, kemudian ada Bubar Group, Halo Hani, semua website yang tanda kutip di bawah manajemen saya, semuanya nilainya A atau B. Nah, punyanya Pak Giri C itu nilainya apa? Gitu. Jadi pastikan ketika Anda menggunakan, membuat website, kecepatan website itu bisa dis bisa di bisa disesuaikan dengan dengan banyak hal, mulai dari desain, mulai dari, konten, ukuran gambar, dan lain-lain. Apakah harus pindah hosting? Tergantung juga. Biasanya kalau hostingnya bermasalah, saya ambil contohnya seperti ini. Jadi ini saya buka database-nya kelaskbd.com. Nah, di sini Anda lihat siapa tuh namanya, Giri C. Nah, Anda lihat ketika ping awal. Nah, kalau ping awalnya di bawah 1 detik atau, LCP-nya ini di bawah 1 detik itu bagus, nggak ada masalah. Tetapi kalau LCP-nya ini besar seperti ini, first content painful-nya ini besar atau merah bahkan, artinya permasalahannya bukan di dalam desain website Anda, bukan masalah WordPress-nya yang bikin berat, tetapi memang bawaan dari servernya sendiri yang berat.
seperti itu. Saya lanjut jam 8 ya untuk praktek, jadi mohon ditunggu. Siap ada link Telegramnya? Kalau link Telegram @Raja Kreatif, seperti itu. Dari Pak Henry, Mas Hadi untuk latihan domainnya pakai domain XYZ, apa kalau sudah bisa, bisa diganti? Bukan diganti Pak, tapi dimigrasi, bisa. Dari Galaxy A50 Pak Hadi, saya lupa password WordPress, caranya gimana ya Pak untuk masuk halaman depan? Habis ini saya ajarin, seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ketika Anda memilih hosting atau domain, pilihlah dulu provider hosting atau domain yang memang Anda kenal dan, apa ya, orang-orang di baliknya itu memang orang-orang yang sudah berpengalaman, seperti itu. Jadi kalau saya sendiri, saya itu mempunyai sejak awal itu di 2006 kalau nggak salah, artinya ya, 2006 apa ya 2006 itu saya sudah punya provider hosting namanya Cabe Hosting. Jadi saya sudah berbisnis hosting domain provider sejak tahun 2006, jadi oleh karena itu jangan kaget kalau saya punya banyak server, seperti itu. Nah, kita lanjut ke praktek langsung ya. Kalau nggak ada pertanyaan, siap praktek kah? Kalau siap praktek, saya akan lanjut praktek. Apakah sudah ready semuanya? Yuk praktek. Nah, apakah Anda sudah ready, Pak Dasep? Lanjut. Oke. Jadi, saya mempraktekannya dengan menggunakan, eee, website saya sendiri. Saya nggak tahu kenapa kok banyak AE. Nah, di sini saya langsung order di punya saya sendiri aja, di member.sinaradiwijaya.id. Jadi, ketika kita membeli hosting atau domain, paling simpel atau untuk, belajar awal-awal saya menggunakan domain XYZ. Di sini misalnya saya menggunakan punya siapa ya yang tak buat contoh ya. Ayo ada ide nama atau ada yang mau dapat gratisan nama domain silakan chat aja. Nah, kalau Anda ingin dapat gratisan nama domain, saya langsung buatkan. Pak Dasep. Oke, yang lebih dulu Pak Dasep, Pak Dasep lebih lebih awal. Abu Alfa kalau nggak salah sudah ada di saya deh. Sebentar, saya cek di daftar saya. Abu Alfa itu sudah ada deh. Oh, belum ada, sorry. Ya, lanjut lagi aja deh. Jadi Pak Dasep karena lebih dulu, saya menggunakan dasep.xyz. Nah, oke, saya kalau lewat awal agak panjang, saya mending caranya lebih cepat aja. Jadi saya langsung praktekkan untuk trial aja, trial hosting. Trial hosting saya ada di sini, ada di single web, kemudian di sini ada single trial. Nah, ketika saya di single trial di sini, jangan ketipu ini ya, ini semi annually, ini quarterly, ini jangan ketipu loh, kok murahan ini Mas daripada ini. Nah, karena yang ini semi annually itu 6 bulanan. Kalau quarterly itu artinya 4 bulanan. Nah, Mas Hadi apa aja yang harus diperhatikan ketika kita memilih sebuah hosting. Jadi kalau kita kita memilih sebuah hosting, yang pertama adalah pastikan ini di space-nya ada berapa. Nah, kemudian cek juga dia bisa nampung berapa domain, seperti itu. Kalau saya akan mencobakan untuk Pak Dasep, yaitu, gratisan 14 hari dari saya sebanyak, 800 mega. Saya klik order now. Kemudian saya registrasikan, yaitu dasep.xyz. Nah, tapi ada kelemahan. Kalau Anda beli di saya hanya ada .com, XYZ, ID, co.id, sampai Ponpes ID. Saya nggak ada .net, .org, saya nggak ada. Nah, saya menggunakan dasep.xyz. Saya cek terlebih dahulu. Apakah ada dasep.xyz tersedia, available. Nah, saya tambahkan, kemudian saya continue. Kemudian saya ditanyain kenapa butuh akun free untuk latihan. Nah, kemudian saya klik continue. Nah,
sudah gratis, saya juga tambahkan DNS management gratis, email forwarding gratis. Tujuannya untuk apa? DNS management ini membantu untuk memperbaiki redundance dari website Anda. Jadi kecepatan website Anda juga akan terbantu karena DNS-nya di-manage. Sedangkan email forwarding kalau ini berguna untuk Anda yang ada email ke @dasep misalnya info@dasep.xyz nanti di-forward ke emailnya Pak Dasep. Nah, saya klik continue. Di sini nggak ada promo-promoan, harganya 17.500, saya klik check out. Nah, kemudian saya masukkan namanya yaitu Dasep Bukhori Muslim. Emailnya saya ngawur dulu aja, Dasep Bukhori Muslim @gmail.com karena Pak Dasep nggak ngirim kan, nggak ngirim email, jadi saya emailnya ngawur. Oh, dikirimi, dikirimi sama Pak Dasep. Nah, nomor handphone Pak Dasep, silakan. Nah, tuh. Nah, company-nya, alamatnya misalnya Indonesia gini aja. Tapi nanti Pak Dasep bisa ubah ya. City-nya misalnya Surabaya, Jawa Timur, kodenya terserah. Nah, kalau ada akun Telegramnya misalnya @Dasep Bukhori. Nanti tolong diubah, Pak. Kemudian silakan Anda membuat password. Nah, password ini saya sarankan huruf besar, kecil, kemudian ada tanda kutip karakternya. Misalnya di sini saya ketikkan, nah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, total biayanya segini, transfernya ke BCA, kemudian join our mailing list, diklik yes. Kenapa diklik yes? Kalau ini tidak Anda klik yes, ketika saya memberikan tutorial, ketika Mas Aris memberikan tutorial, ketika Mas Sawal memberikan tutorial, ketika Mas Tipis memberikan tutorial, ketika Mas Abil memberikan tutorial, pokoknya tim-tim saya semuanya di balik layar memberikan tutorial, Anda mendapatkan tutorialnya. Tetapi kalau ini tidak Anda centang, maka Anda tidak akan mendapatkan email dari kami berisikan e-book, seperti itu. Nah, kemudian Anda klik complete order. Already user, oh iya Pak Dasep sudah ada akunnya. Saya tak coba Dasep 82 aja deh. Nah, nanti diubah aja Pak Dasep ya, nanti saya pindahkan akunnya. Nah, wow, sebentar. Dasep Bukhori, bentar ya. Nah, seperti itu. Saya ini sudah, saya klik complete order. Nah, ketika Anda complete order secara tidak langsung, langsung ada notifikasi ke saya yang isinya adalah ada order dari Bapak untuk melakukan pembelian. Di sini Anda silakan chat ke rajakreatif_info kalau sudah melakukan transfer. Sebentar. Pastinya transfer kemana Mas Hadi? Hanya ke satu rekening BCA, sebentar habis ini akan muncul, nomor rekeningnya. Biasa, ini lagi padat-padatnya soalnya. Nah, di sini kalau di data saya ada Pak Gunawan Sutaji, oh ini yang webinar. Mbak Nufiku Rahma barusan mengambil, gratisnya, Mbak Diara Budiara atau Kak Diara Anastasia barusan pesan domain XYZ. Jadi kalau di saya itu, kelihatan. Nah, seperti ini, kalau sudah seperti ini silakan lakukan transfer dan konfirmasi ke nomor ini. Nah, seperti itu aja. Jadi, pembeliannya Bapak silakan lakukan ini aja. Nah, nantinya seperti ini. Jadi ketika ada tagihan, tertulis di sini ada satu buah tagihan yang harus Anda bayarkan. Nah, tujuannya seperti itu.
Sebentar, saya langsung aktifkan saja. Nah, tadi kan sudah pakai hosting gratis toh, biasanya cepat kalau pakai hosting gratis. Yuk, ada lagi pertanyaan kah? Ini Pak Giri Cahyono barusan daftar untuk, ini, kelas webinar. Nah, jadi ketika ini sudah selesai, pembayarannya beres, kemudian saya refresh, lah langsung domainnya langsung aktif. Jadi domainnya Pak Dasep di saya dasep.xyz langsung aktif. Bukan hanya domainnya saja, tetapi juga servisnya yang tadi, hostingannya yang gratis tadi harusnya aktif. Ini masih propagasi server. Jadi ketika Anda beli hosting domain, eh, pastikan yaitu tadi, pastikan Anda melakukan konfirmasi pembayaran. Terus yang kedua, selain konfirmasi pembayaran, pastikan Anda sudah, verification emailnya sudah Anda centang, sudah Anda klik di email Anda, seperti itu. Pak Budi Santoso, saya transformasi unpaid statusnya ya. Silakan kontak aja ke tim Pak Budi Santoso, nantinya, biar ketahuan Bapak nomor tiketnya berapa, tim nanti yang akan memberikan jawaban. Nah, seperti ini. Sudah kan? Jadi sudah ada servisnya, kemudian hostingnya sudah ada, domainnya sudah ada. Jadi service ini adalah hosting, kemudian domain ini adalah, yaitu tadi domain alamat Anda. Nah, ketika Anda sudah masuk hosting atau domain seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita melakukan setting cPanel. Tapi saya kasih waktu 1 menit, kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada saya lanjut ke setting cPanel. Yuk, silakan. Sambil saya nunggu propagasi server. Pak Budi Santoso masih statusnya unpaid. Sebentar, saya bantu cek. Nah, Pak Budi Santoso. Nomor tiket berapa, Pak? Karena nggak ada namanya Pak Budi Santoso di saya, Pak. Nah, saya nggak kelihatan. Seperti itu. Ada lagi? Kalau saya kecepatan ngomong ya, tapi kalau saya kelambatan nganu. Punya saya baru domain saja, Pak. Pak Paryadi tadi, apa Pak namanya, Pak? Nomor tiketnya berapa? Nomor invoice-nya berapa? Saya nggak ngecek satu persatu soalnya. Nantinya akan saya bantu cek sambil nunggu kalau misalnya ada pertanyaan. Pak Budi Santoso, nomornya nomor nomor di mana kita lihatnya? Di email, Pak. Ketika Bapak dapat email, di situ akan ada nomor invoice-nya, Pak. Nah, jadi bisa dari Pak Paryadi. Sebentar, Pak Paryadi. Saya lihat dulu ya. Domain registration Pak Paryadi. Oh ya Pak Paryadi sudah aktif Abu Alfa. Nah, pantesan saya kok apal karena saya ingat Pak Paryadi itu sudah. Sebentar, domainnya sudah aktif itu Pak. Saya kirim ulang ya datanya ke Pak Paryadi ya. Jadi datanya Pak Paryadi saya kirim ulang sekarang. Nah, silakan cek emailnya Pak Paryadi. Pak Dasep mau tanya, contoh Dasep XYZ bisa saya pakai, saya udah punya yang lain soalnya. Boleh, Pak Dasep boleh pakai ini dua-duanya. Nah, Pak Paryadi silakan dicek emailnya ada. Dari Pak Hari P, kalau untuk latihan bikin website ini pakai domain XYZ dulu ya Mas Hadi. Jadi belum pakai domain.com. Bapak boleh langsung pakai domain.com atau langsung atau kalau mau trial-trial dulu menggunakan XYZ. Kalau mau hemat, Bapak langsung pakai domain.com, tapi kalau, ada dana dan nggak mau kelihatan dulu .com-nya, Bapak boleh menggunakan domain XYZ. Jadi kalau Bapak dananya sudah ada saya nggak tahu, di tempat saya domain.com berapa saya lupa, kalau ada dana seperti itu, Bapak bisa pakai. Nah, dari Bu Harini, saya nggak centang ya jajar 3 ya, kalau yang 110 apa, lupa aku, nggak ngaruh apa enggak. Kalau Bu Harini nanti, dibantu oleh tim untuk mengaktifkannya aja, seperti itu. Nah, unpaid, invoice-nya nomor 3032. Oh, atas nama Pak Hobokting.
Seperti itu toh Pak Budi Santoso. Pak, kalau saya nggak Bapak nggak ngendikan saya nggak tahu, Pak. Nah, soalnya data di saya seperti itu, Pak. Sejak tanggal 9 pula, udah lama. Dari Pak Agus Poniman, Mas Hadi, kelas kerja kreatif masih maintenance ya. Daftar kelas webinar SEO, WhatsApp, dan WooCommerce itu di mana? Di data saya pendaftarnya, jadi ingat, bagi Anda yang melakukan pendaftaran, total yang sudah daftar kurang lebih 167. Nah, dari 167 itu kuota saya cuma 100 ya. Jadi kalau Anda ndang daftar, ndang bayar lebih enak. Pendaftarannya ada di mana? Ada di website saya. Jadi kalau Anda mau daftar, ketik aja sinarhadiwijaya.id, kemudian di sini informasi lebih lanjut, Pak Agus Poniman. Nah, kemudian Pak Agus pilih yang paket yang mana, mau paket, SEO aja, WhatsApp bisnis aja, WooCommerce aja, atau paket langsung tiga-tiganya cuma 199.000, seperti itu. Nah, seperti itu, nggih. Siap tiga-tiganya, makasih Pak. Ya, kuotanya yang tersisa berapa lagi Pak? Dari 167 saya belum ngecek Pak, berapa yang tersisa. Jadi seperti biasa karena ini tidak hanya dihadiri oleh teman-teman KBD aja, juga dihadiri oleh teman-teman dari komunitas WordPress sehingga kuota itu sangat cepat habis ya. Jadi kalau Anda pesan, lakukan konfirmasi pembayaran segera sebelum kuotanya habis. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Mas Hadi, saya cuma punya domain aja invoice 3032. Invoice nanti aja ya, habis itu ya. Kalau Anda mau daftar webinar, ketik aja di website saya, sinarhadiwijaya.id, dari Galaxy A50, kemudian di sini ada informasi lebih lanjut. Nah, ya saya upload di YouTube nantinya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ketika Anda sudah seperti ini, punya hosting, punya domain, yang harus kita setting sebenarnya adalah di bagian hostingnya, yaitu di bagian service, kemudian di bagian produknya. Nah, di sini ketahuan nih, service kita apa, kita langsung masuk ke cPanel. Nah, selamat datang di hostingan Anda sendiri. Di sini yang langkah pertama harus Anda lakukan itu adalah aktifkan SSL. Biasanya SSL itu autoran. Autoran itu otomatis berjalan. Tetapi kalau di saya berjalannya itu main cron, yaitu kita jadwal setiap berapa jam sekali. Kalau nggak sabar, pengen cepet-cepetan, Anda klik select all item, kemudian run auto SSL. Seperti itu. Jadi apa itu Mas SSL? SSL itu kalau nggak salah secure, saya lupa kepanjangan SSL. Secure Socket Layers. Nah, jadi SSL itu yang membuat kalau ini loh Pak. Nah, Anda gembok hijau seperti ini itu SSL-nya udah aktif, udah aman. Tetapi kalau misalnya Anda, websitenya masih tidak aktif, SSL-nya belum aktif, seperti ini. Nah, Anda mau nggak, ketika Anda masuk ke websitenya orang, ketika pelanggan Anda masuk ke website Anda, ada tulisan, "Your connection is not secure." Artinya apa? Lah, aku belanja di tempat ini nggak aman nih. Nah, biar aman, maka SSL-nya silahkan diaktifkan. Seperti itu. Pak Eko tanya, SSL itu ada expired-nya? Ada Pak, seperti di sini, SSL-nya sudah jalan, masih nunggu beberapa menit untuk refresh. Nah, ini SSL-nya akan hijau semuanya. Expired-nya di 12 Januari 2022. SSL itu 1 tahun. Nah, caranya tadi ya, caranya aktifkan SSL, di pencarian ketik aja SSL, di sini ada SSL TLS status, kemudian pastikan ini dicentang semuanya, kemudian jalankan run auto SSL. Nah, biasanya kalau di saya sih biasanya auto. Ini cuma saya ngajarin Anda karena ada beberapa, provider yang SSL-nya itu nggak auto. Nah, oke, Mas Hadi, setelah, setelah Pak Dasep punya saya udah hijau, alhamdulillah. Setelah Anda ketik SSL,
Yang langkah selanjutnya adalah optimize website. Nah, Bapak ketikkan optimize website, di sini pastikan compress all content. Jadi semua kontennya dikompres terlebih dahulu. Kemudian kita update. Nah, Pak Eko, bedanya SSL Premium ya, bedanya dengan SSL Premium apa ya, Mas? Premium berbayar, Pak. Kalau yang Run Auto SSL ini, gratis, Pak, bedanya di situ. Sama beda di bit keamanan. Kalau Anda pengguna kartu kredit atau apa-apa, Run Auto SSL ini, nggak bisa secure banget. Jadi kayak ada lapisan keamanannya. Pak Eko ini ngetes, tukang ngetes saya. Pancen peserta yang nakal. Oke, lanjut. Salah maneh. Enggak. Sudah ya, setelah tadi SSL diaktifkan, Optimus diaktifkan, kita langsung ke PHP. Nah, PHP itu bukan memberi harapan palsu, tetapi ini adalah settingan database. Yang pertama, saya selalu setting multi PHP ini editor. Nah, jadi ketika Anda ketik PHP, di sini multi PHP ini editor Anda buka, kemudian Anda masuk ke domain Anda, pastikan yang pertama di sini Anda besarkan postmarks-nya 256, minimal 256. Kemudian kalau di saya sih biasanya memori limitnya saya upgrade ke 768, aksesnya, nah ini yang biasanya tukang ngupload-ngupload plugin kemudian terhambat, kita upload ke 20 M, kemudian, kompresnya saya enable, kemudian saya apply. Sudah. Nah, setelah ini kita apply, nah kemudian kita masuk ke PHP. Nah, pastikan yang selanjutnya di sini PHP selektornya, di sini sudah menggunakan PHP terbaru PHP 7.4. Nah, untuk sementara saya ini menggunakan PHP 7.3 terlebih dahulu, gitu. Kecepatan, Mas. Oke, saya ulang lagi ya. Yang pertama, SSL tadi udah jelas, optimize website. Nah, optimize website di sini Anda klik compress all content, kemudian Anda update, kemudian Anda di PHP, di sini multi PHP ini editor Anda buka, kemudian konfigurasinya Anda pilih nama domain Anda, kemudian yang pertama file upload Anda enable, kalau di saya memori limitnya 768, post max-nya 256, dan upload max-nya 20 M. Kemudian zlib output compression-nya saya enable. Sudah, hanya itu aja di cPanel. Sebenarnya ada settingan-settingan lain seperti settingan email dan lain-lain, nantinya kita, di lain kesempatan aja. Nah, kalau sudah dicek, salah satu hal ketika Anda membeli hosting dan domain, pastikan semua service information-nya di sini hijau semuanya. Jadi ketika Anda beli hosting manapun juga, hosting yang terkenal sekalipun, kalau misalnya ada salah satu ini yang merah ataupun kuning, itu bisa jadi berpengaruh ke kecepatan website Anda. Nah, kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya upgrade kita pelajari lagi ke instalasi WordPress. Mas, kok ada memori limit 512 dan 6 MB aku baca di tutorial webmu. Sebenarnya gini Pak, tutorial ada alasan kenapa saya selalu upgrade informasi. Karena apa? Yaitu tadi kalau di web itu web saya itu bikin artikelnya kapan. Kalau web saya bikin artikelnya 2 bulan yang lalu, ya otomatis saya menggunakan settingan saya yang terbaru, Pak. Itu yang pertama. Bu Harini, sorry kok Pak, Bu Harini. Kemudian yang kedua, settingan setiap provider, settingan setiap, penyedia hosting itu berbeda-beda. Kenapa saya menggunakan 512 dan 64 itu karena mungkin di hosting yang Anda beli memang limitnya hanya hanya sampai segitu dan ini kan di saya ini memang server saya sendiri. Jadi saya bisa otak-atik sesuai dengan limit saya sendiri.
Mas, sampai PHP-nya tadi multi PHP manager. Iya, multi PHP ini manager. Jadi Mas Rizky nanti kalau kecepatan bisa ngulang lagi di YouTube saya, seperti itu. Nah, saya lanjut ke instalasi WordPress. Jadi cara install WordPress itu paling gampang adalah Anda scroll ini sampai bawah banget. Sudah, kemudian di sini ada WordPress. Nah, di WordPress inilah yang ya itu tadilah Anda tinggal install WordPress-nya aja, kemudian eksekusi bikin websitenya itu sekilas itu aja. Nah, install. Nah, contoh dasep.xyz, dasep.xyz. Nah, nih websitenya Pak Dasep lagi kosongan nih, nggak ada apa-apanya, sik polosan. Caranya gimana bikin biar ada tampilan websitenya? Tinggal kita ngisi kontennya aja, kita menggunakan WordPress. Nah, caranya cari WordPress di mana? Di cPanel ini tadi Anda scroll paling bawah, di sini ada WordPress. Anda klik WordPress-nya. Sudah? Nah, kemudian kita klik install. Nah, kemudian ya kalau not secure artinya SSL-nya belum aktif, Pak. Sabar. SSL itu seperti sertifikat, nggak bisa langsung aktif langsung dibuka, nggak bisa. Masih ada propagasinya, masih ada waktunya. Oke, setelah Anda masuk ke WordPress, pastikan ini adalah Anda menggunakan versi WordPress yang terbaru, yaitu 5.6. Kemudian protokolnya, kalau Anda di server saya tidak ada pilihan, Anda hanya bisa menggunakan HTTPS, SSL, kemudian pilih nama domain yang Anda inginkan, dan hapus in directory. Sekali lagi, ketika Anda masuk install, pilih WordPress-nya versi 5.6, kemudian choose installation-nya ini HTTPS, kemudian nama domainnya itu adalah dasep.xyz, dan in directory-nya kosongan. Karena banyak nih yang in directory-nya masih keisi. Terlalu cepat, Mas. Saya ini udah paling lambat. Kalau Anda pengen cepat, saya serahkan ke Mas Aris. Nah, kemudian yang di bawah di sini adalah setting. Setting itu adalah settingan dari website Anda. Set name ini adalah nama website Anda. Kalau saya bahasa Indonesia kan, set name itu adalah nama situs. Misalnya Dasep Personal Web. Nah, kemudian bawahnya di sini ada yang namanya set description, yaitu deskripsi situs. Nah, pilih nih kalau misalnya Anda itu ada tagline-nya, ada slogannya, ada apa ya, tagline, slogan, motonya. Masukkan di sini, dasar personal website. Deskripsi adalah apa ya, eee, catatan keseharian Pak Dasep, misalnya seperti itu. Keren, ganteng, baik, sopan. Ya, tak turuti. Keren, ganteng, baik, sopan. Dah, tak turuti kan, Pak. Tidak sombong, tidak sombong. Yes. Saya tuh orangnya itu paling enak itu, nah, banyak uang, amin. Banyak uang, amin. Wes, jangan panjang-panjang. Dah, itu set description. Kemudian di sini adalah admin user. Nah, admin user ini masukkan nama username untuk admin. Admin itu super adminnya. Apa ya kasarannya? Hak akses tertingginya itu di admin user ini. Jadi masukkan nih username-nya. Misalnya kemarin Mas Haris menyatakan jangan menggunakan admin atau administrator banyak dibobol. Benar. Saya menggunakan misalnya adalah Bukhari Muslim, seperti itu. Password-nya, nah password-nya ini kalau Anda saran saya Anda menggunakan password yang ada huruf besar, huruf kecil, sama pagarnya. Contohnya, saya menggunakan
Everyone 2021, sorry. Nah, Everyone 2021 pagar. Nah, kalau website Anda atau password Anda ini kuat, maka di sini tulisannya strong. Bukan strongnya yang lagi masalah Pepsodent kena kasus 30 miliar itu ya. Kan Pepsodent lagi dituntut sama cap orang tua gara-gara kata strong, seperti itu. Nah, admin password di sini masukkan, admin email ini masukkan password-nya Pak Dasep tadi. Di password Pak Dasep tadi, saya lupa. Nah, kita masukkan emailnya ke Pak Dasep. Nah, seperti itu. Dari Pak Sumarjo, Mas Hadi apakah admin user bisa diubah? Bisa, nantinya akan saya ajarkan, Pak. Nah, sudah. Ini jangan diklik, jangan dicentang, biasa aja. Kemudian kita klik install. Mas Hadi, diklik install kok ada errornya Mas Hadi, warna merah seperti itu Mas Hadi. Nah, ya kan, belum 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 muncul saya udah tahu, soalnya ada override. Kalau ada errornya seperti ini, Anda centang aja. Nah, kemudian Anda klik install. Nah, jadi itulah cara installnya. Sudah, websitenya udah jadi. Jadi dari website dasep.xyz yang tampilannya putih seperti ini, kalau ini saya refresh, sudah berubah menjadi sebuah website. Jadi kalau Anda tanya, Mas Hadi berapa lama untuk membuat website? Buat website itu tadi itu cuma di bawah 5 menit, gitu loh. Kalau misalnya, yang lama kenapa Mas Hadi yang lama? Yang lama itu kontennya, yang lama itu desainnya, yang lama itu, mikir gambarnya, itu banyak banget lama. Contohnya tuh Pak Gunawan, produknya itu ada ribuan produk, sampai sekarang websitenya nggak jadi-jadi. Karena apa? Satu produk itu, wah fotonya banyak banget. Tapi gimana lagi, itu harus dilakukan sekarang, kalau nggak gitu kapan lagi mau dilakukan? Kapan lagi kita mau go digital, kapan lagi kita mau berubah ke bisnis digital, seperti itu. Bahasanya nggak di bahasanya nggak diubah ke Indonesia. Saya lebih prefer ketika saya menggunakan bahasanya ke Inggris, Pak, seperti itu. Karena tutorial-tutorial saya semuanya menggunakan, contohnya menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau sudah seperti ini cara loginnya bagaimana? Di sini ada http akses dasep.xyz/wp-admin. Seperti itu. Nah, kalau Anda tidak SSL, jadi SSL Anda tidak aktif atau belum aktif, maka selalu tulisannya your connection is not private. Jadi kayak kita mau buka link-link film-film nggak ngena gitu. Mesti ada kayak gininya. Nah, kalau gini diklik advance, proses. Nah, kenapa Mas kok muncul kayak gini? Muncul kayak itu karena SSL-nya belum aktif. Seperti itu. Sudah deh, Anda sudah melakukan instalasi WordPress. Nah, sudah 2 jam nih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih kurang setengah jam lagi. Yuk, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi buat website itu ya semudah itu aja. Klik next, 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 diisi, sudah cukup. Nggak perlu yang lama-lama. Bu hari ini belum masuk cPanel Kimas Index of. Bu hari ini nanti lihat video YouTube saya aja, karena kalau saya rekam ulang bingung. Seperti itu. Selamat datang Mas. Mas bentar. Invoice unpaid. Nah. Selamat datang Mas Rizky Praba Yanuar. Kenapa saya tahu? Karena Mas Rizky ada satu invoice yang belum dibayar, yaitu invoice webinar. Ya, sekali lagi kalau Anda ikuti webinar, webinar ini nanti ada webinar tentang SEO. Jadi apa aja Mas materinya SEO nanti? Nggak ada materi. Kalaupun ada materi, paling saya sama Mas Titis nanti pakai materi ini. Nah, pakai materi ini.
Tapi kelihatannya nggak pakai materi ini, pakai materi yang lain aja deh. Karena apa? Materi ini hanya materi pembukaan aja, nantinya kurang kurang lebih kurang lebih apa itu namanya, ada ada materi yang lebih baik lagi. Di SEO bahas Rankmed ya, Mas? Sik, tak takokno bose. Mas Titis. Oh, wes keluar Mas Titis. Ya, Mas Titisnya udah keluar. Ya, Mas Titisnya udah keluar. Mas Titisnya udah keluar. Bahas Rankmed. Ya, nanti kurang lebih saya akan bahas Rankmed deh sama Mas Titis. Mas Titisnya udah keluar. Oke, Bu Eliana. Mas, kalau beli domainnya dan hostingnya di provider yang beda, gimana cara install nama domain di hostingnya? Biasanya Bu Elia itu silakan ditanyakan ke providernya. Providernya ada kalau Anda di provider lain, di situ ada yang namanya tiket. Nah, kalau Anda sama tampilannya seperti ini ada tiket, silakan ditanyakan via tiket. Kalau Anda di hostingan saya via tiket, jawabnya yang lama. Karena apa? Saya jarang banget buka tiket. Seperti itu. Pusing pakai laptop bolak-balik Minimax. Percaya atau tidak, pergunakanlah dua layar. Seperti itu. Login WP admin tapi lupa password. Habis ini Pak Erlan, saya ajarin Pak Erlan. Gimana Mas? Tolong dijawab Bu Elia. Di cpanelnya kenapa Bu Elia? Gimana cara install nama beda hosting di cpanelnya? Oh, ini Bu Elia. Itu namanya add-on domain. Jadi itu namanya add-on domain Bu. Sebentar, Sinar Hadi Wijaya. Nah, itu namanya add-on domain. Di YouTube saya, Ibu klik video, tutorialnya ada di sini. Setting add-on domain Bu Elia. Nah, login WP admin, nanti habis itu saya nganu, Bu Magdalena, laptopnya dipakai buat belajar anak, beli domain sama hostingnya tadi alamatnya di mana? Di member.sinarhadiwijaya.id Bu. Tapi kalau misalnya Ibu beli di tempat lain juga tidak ada masalah. Ini hanya server saya aja, gitu. Mas, minggu lalu saya update di dashboard tapi web saya jadi nggak bisa dibuka. Nggak bisa diubah gimana? Pak Sunaidi nggak mau diinstal gimana Mas? Nggak mau diinstalnya gimana? Saya bingung. Ya Pak Zulkifli, nanti saya klaim link YouTube-nya. Siap Bu Heri. Siap Bu Heri Widiawati. Bu Heri yang sabar. Saya cek dulu aja Bu Heri biar bisa latihan. Eh, Bu Heri Widiawati. 17.500. Sebentar Bu. Kalau Ibu coba yang gratisan sudah keluar invoice item. Dibayar dulu Bu, domainnya Bu 17.500. Gitu. Pak Noro, di webinar ada bonus plugin sesuai isi webinarnya ya Pak Adi. Di WooCommerce ada bonus plugin. Ingat ya, bonus plugin hanya di WooCommerce. Saya tahu arah Anda kalau kalau ikut webinar SEO pengen bonus rank mat. Tidak ada bonus rank mat di webinar SEO. Hahaha. Saya kok baru. Nggak ada. Well, saya tahu asal-usul Anda. Nggak bisa muncul Mas di publish. Pak Taufik nanti dicek lagi yaitu Amantor MDO Amantor MDO 1584.com. Oh, saya lupa Pak namanya nanti aja dicek. Kalau Pak Sunaidi WordPress nggak mau diinstal karena already exist. Artinya Pak Sunaidi sudah install WordPress. Seperti itu. Bu Lili, jadi hosting itu linknya ke satu email ya, nggak bisa ganti email. Bisa Bu, tinggal ngomong ke providernya. Rankmed itu apa ya? Aduh, ini kan gara-gara apa itu jenenge Pak Eko ini, Rankmed ini. Dah, lanjut dulu aja ke yang lain dulu aja. Jadi seperti itu.
Iratri SJZ kok belum diterima? Sudah laporan transfer pembayaran kah? Jadi kalau Anda yang belum diterima, ada kemungkinan Anda tidak melakukan konfirmasi pembayaran. Nah, kalau mau konfirmasi pembayaran ke Telegramnya @rajakreatif_info. Seperti itu. Jadi kalau Anda belum terkonfirmasi, silakan chat aja untuk konfirmasi pembayaran ke @rajakreatif_info. Seperti itu. Ya, Mas Titis nggak ada ya, Mas Titis log out. Ya, tadi ada Mas Titis soalnya. Nah, jadi kalau misalnya itu tadi settingannya sebenarnya yang dipelajari ya udah sampai sini aja pembuatan website. Terus Mas, desain-desainnya. Nah, desain-desainnya itu sudah ada di video saya yang sebelumnya. Tapi kalau Anda dulu kalau saya ajarkan ini sampai desain, wah panjang kali tinggi kali lebar itu. Panjang kali lebar kali tinggi itu, luas itu nanti. Seperti itu. Jadi saya sampaikan, Anda silahkan membuat ini tadi, membuat Mas itu lagi nyiapin Rangnet, nggak ada nyiapin materi. Silakan Anda membuat, hosting atau domain ini. Kalau misalnya yang belum transfer, jangan transfer dulu. Sekali lagi, yang belum transfer, jangan transfer dulu. Karena apa? Karena bagi Anda yang ikut malam hari ini dan belum transfer, ingat ya, hanya Anda yang belum transfer aja ya. Bagi Anda yang ikut malam hari ini dan belum transfer, Anda bisa mendapatkan paket hosting domain senilai jadi gini, sebentar. Anda yang belum transfer ya, bagi Anda aja yang belum transfer dan baru ikut malam hari ini, Anda bisa mendapatkan ini. Sebentar, sabar. Nah, oh nggak bisa deh. Sebentar ya. Sinarhadiwijaya.com .xyz. Nah, sebentar. Anda yang belum banyak bagi yang belum transfer ya. Nah, bagi Anda yang belum transfer, nanti kode ini bisa Anda manfaatkan. Anda bisa tidak hanya mendapatkan hosting gratis selama 14 hari, tetapi Anda juga bisa mendapatkan hosting gratis selama sebentar. Nah, Anda akan mendapatkan hosting gratis selama 2 bulan. Jadi yang belum transfer, Anda akan mendapatkan domain gratis hosting gratis selama 2 bulan dengan domain.com hanya senilai Rp100.000 aja. Jadi bukan .com, domain.xyz sama hosting gratis 2 bulan cuman bayarnya 100.000. Linknya di mana? Linknya saya kirimkan di kolom chat sekarang. Oh, kok Pak Giri. Everyone in meeting. Nah, silakan disimpan itu linknya. Jadi Anda bisa menggunakan link itu, silakan. Yang udah transfer gimana? Yang udah transfer hanya tinggal yang udah transfer 17.500, maka untuk mendapatkan gratis 2 bulan, Anda hanya perlu bayar 100.000 dikurangi 17.500. Anda hanya perlu transfer lagi 82.500, nanti konfirmasi ke rajakreatif.info, Anda langsung dapat yang hostingan 2 bulan. Ya, hostingan 2 bulan ya? Ya, 2 bulan 60 hari. Seperti itu. Oke? Nah, intinya apa? Intinya Anda pelajari aja pembelajaran website itu komunikasi ya 2 bulan, kos 2 bulan.
komunikasi dengan saya, step by step aja, sampai Anda bisa buat seperti ini. Jadi sampai Anda sudah memiliki bisa masuk seperti ini, website Anda udah jadi seperti ini, Anda sudah bisa bernafas terlebih dahulu. Nggak apa-apa, saya sih gampang. Saya sih, kalau misalnya Pak Eko atau teman-teman bahas Renkmed lagi, saya tinggal klik kanan, kemudian remove dari meeting kok. Kasihanlah yang lain lah, jangan bahas Renkmed terus lah. Saya tinggal klik kanan, remove dari meeting. Atau saya kembalikan uangnya, nggak usah ikut webinar. Kasihan. Mas, kalau mau .com bagaimana? Kalau mau .com, eee, nambah sebentar, mending kalau .com langsung paketan aja, Pak. Jadi kalau Bapak mau .com, mending paketan aja, ada yang paketan kok. Saya lupa. Nanti tinggal ditanyakan aja ke TCS. Jadi link tadi, link yang hosting, dapat hosting gratis 2 bulan tadi, itu tidak ada di sini. Jadi link yang gratis hosting 2 bulan itu tidak ada di sini ya. Tidak ada di, servis saya ya. Nah, tidak ada di sini, tidak ada di sini. Karena itu hidden. Hidden itu artinya saya hanya bisa membagikan kepada orang yang menyimpan linknya aja. Kalau Anda nggak nyimpan linknya, Anda cari di sini, "Mas, jadi kok nggak ada yang 100.000 setahu apa itu untuk 2 bulan?" Ya sudah, oke? Seperti itu aja. Intinya komunikasi, kemudian kalau ada apa-apa untuk pembelajaran silakan chat ke Raja Kreatif aja. Jadi kalau Anda untuk pembelajaran silakan chat ke ini, Raja Kreatif, @Raja Kreatif. Tapi kalau misalnya untuk konfirmasi pembayaran, registrasi, silakan ke Raja Kreatif_info. Seperti itu. Jadi ada 2 channel, mau via kalau mau tanya pelatihan di sini, kalau mau tanya, konfirmasi pembayaran, silakan di sini. Seperti itu. Jadi intinya saya hanya memberikan, link-link ini untuk khusus Anda yang ikut seminar aja. Kalau nggak ikut seminar gimana? Yang nggak ikut seminar ya nggak bisa, gitu. Nggih, seperti itu. Jadi kayak Bu Heri atau siapa nanti silakan lihat tutorialnya. Sekali lagi saya sampaikan bahwasannya, untuk seminar, Zoom saya hanya untuk 100 orang. Jadi pastikan, eee, pastikan Anda sudah registrasi dan sudah melakukan pembayaran untuk mendapatkan linknya. Nanti linknya hanya saya kirim via email. Saya menggunakan, sistem. Jadi linknya nanti sudah, tidak saya kirim via Telegram lagi, tapi by email. Nantinya Anda khusus bagi Anda yang ikut webinar, ada channel khusus, ada grup khusus untuk belajar, bukan grupnya yang selama ini, yang sebelah. Nanti ada grupnya sendiri, ada channel sendiri. Ya, seperti itu, nggih. Saya rasa itu aja cukup malam hari ini. Kalau misalnya besok besok Rabu ada tanya jawab, silakan ditanyakan, dipelajari lagi nanti. Nah, Bu Eli Marnis saya nggak nambah channel, channelnya yang itu aja, yang, channel belajar belajar aja kreatif itu aja. Oke, terima kasih semuanya, Bu Magdalena silakan dipelajari lagi, Bu Hari silakan, Pak Hari, Bu Heri, kemudian Mas Rizky, silakan, komunikasikan lagi, ada satu invoice Mas Rizky yang belum dibayar, kalau mau ikut webinar segera dibayar. Kemudian kalau ada teman-teman Hexa, selamat Anda mendapatkan potongan. Oh iya, satu hal lagi, webinar yang saya adakan ini nantinya setiap minggu hari Selasa. Jadi kalau Anda sudah bayar untuk bulan Januari, untuk mengikuti webinar di bulan Februari, nanti Anda dapat diskon.
Jadi pastikan Anda sudah, tanda kutip, melakukan pembayaran Januari. Jadi kalau dari ke Januari, Februari, Maret, April, Mei semuanya dapat diskon. Seperti teman-teman Hexa, teman-teman Hexa pun juga dapat diskon, seperti itu, nggih. Nggih, terima kasih semuanya, nantinya akan saya cek satu persatu, apabila ada kesalahan kata mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.